warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya di sini saya sebagai ketua perkenalkan, nama saya Melinda Dunustawati dari jurusan Hukum dengan program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Dan perkenalkan juga rekan saya yaitu anggota peneliti 1 bernama Devi Puspitasari dari jurusan Hukum dengan program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Dan anggota peneliti 2 yaitu Dadang Prasetyo Aji dari jurusan Hukum dengan program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2018. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan penelitian karya mahasiswa sosial humaniora dengan judul Legalitas Anak yang Lahir dari Tradisi Pasuitan Masyarakat Suku Samin di Kabupaten Pati. Latar belakang. Kenapa sih kita harus meneliti bagaimana legalitas anak dari tradisi perkawinan adat masyarakat suku Samin di Kabupaten Pati? Sebelumnya, perkawinan itu merupakan suatu ikatan perjanjian hukum atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga. Dan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan juga perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di setiap daerah, masyarakat ataupun suku pasti mempunyai tradisi, tata cara ataupun aturan tersendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Salah satunya yaitu dalam hal perkawinan. Begitu pula pada masyarakat Samin. Model perkawinan adat Samin adalah endogami, di mana pasangan harus dari dalam masyarakatnya, bahkan biasanya masih dalam satu kerabatnya, dan juga berasaskan monogami mutlak, tidak boleh berpoligami. Proses perkawinan masyarakat Samin sangatlah unik dan tidak seperti perkawinan pada biasanya, di mana mereka melakukan percobaan terlebih dahulu yaitu bertempat tinggal dalam satu atap, dan ketika keduanya sudah merasa kecocokan kemudian mereka melakukan hubungan intim, maka bagi masyarakat adat suku Samin sudah dianggap sah. Masyarakat Samin sering menyebutnya perkawinan pasuitan, di mana dalam perkawinan tersebut mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada kantor urusan agama. Sehingga kami tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Apakah perkawinan tradisi pasuitan di masyarakat adat suku Samin di Kabupaten Pati dianggap sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan? Dan kemudian bagaimanakah legalitas anak dari tradisi perkawinan pasuitan masyarakat adat suku Samin di Kabupaten Pati? Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian tradisi pasuitan di masyarakat suku Samin di Kabupaten Pati dan mengetahui legalitas anak dari tradisi perkawinan tersebut. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Devi Puspitasari. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem perkawinan masyarakat suku Samin di Kabupaten Pati. Masyarakat suku Samin di Kabupaten Pati menyebut perkawinan dengan istilah pasuitan, yaitu suatu ikatan suci yang benar-benar dilakukan dengan pengakuan terlebih dahulu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Namun mereka tidak mencatatkan perkawinan pada kantor urusan agama tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan mereka dilaksanakan dengan persetujuan dari kedua calon mempelai. Proses perkawinan masyarakat Samin sendiri sangat unik dan tidak seperti pada umumnya. Dalam perkawinan masyarakat Samin terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada nyumuk, yang kedua ada ngendek, yang ketiga ada nyuito, dan yang keempat ada pasaksen. Lalu di poin kedua ada perkawinan masyarakat adat Samin dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan dalam perkawinan pasuitan pihak pria dan pihak wanita sedang menjalani proses pencocokan dan belum ada ikatan lahir batin. Barulah ketika mereka sudah berhubungan intim ikatan suami istri melekat pada kedua pasangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah melalui proses pencatatan. Namun sebagian kecil masyarakat suku Samin masih enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan karena bagi mereka ada atau tidaknya pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat suku Samin secara adat istiadat.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan, yakni terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang mengharuskan dilakukannya pencatatan oleh pegawai pencatat apabila beragama Islam dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Masyarakat Samin yang belum mencatatkan perkawinan hingga saat ini menganggap bahwa perkawinan mereka tetap dianggap sah sebatas keyakinan Saminisme saja. Perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan tata cara upacara adat yang dianutnya dan kemudian sudah dapat dianggap sah oleh masyarakat sekitarnya tanpa adanya pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang. Di poin 3 ada legalitas anak dari perkawinan adat Samin. Perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki akta kawin akan menyebabkan anaknya tidak memiliki akta kelahiran dan memiliki akta kelahiran yang tertulis anak di luar kawin yang hanya berhubungan perdata dengan ibunya saja. Jika si anak tidak memiliki akta kelahiran, maka hal tersebut akan sangat merugikan anak, di mana status anak menjadi tidak jelas. Sehingga bagi sang anak dibutuhkan asas perlindungan hukum, di mana asas perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan dan dibuatkan akta kelahiran tanpa biaya atau gratis. MK dalam putusannya nomor 18/PU strip 11/2013, hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya. Anak dari perkawinan adat Samin yang tidak dicatatkan tetap bisa mendapatkan akta lahir, namun dengan status anak luar kawin. Sehingga butuh adanya asas kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan justiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Istilah asas kepastian hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah, di mana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang mana anak yang lahir di luar perkawinan atau kawin tak dicatatkan hanya berhubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri sudah mengambil langkah diskresi dengan menerbitkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Dalam pasal 3 ayat 2 huruf B bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan melampirkan surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, keberadaan data kelahiran yang ditandatangani wali atau penanggung jawab. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tersebut menjadi perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 serta Ayat 4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dengan demikian, warga Samin yang menikah secara Samin atau tidak dicatatkan dalam Dukcapil dan tak memiliki akta kawin, anak yang terlahir masih tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia. Namun tetap saja dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan karena tidak melakukan pencatatan perkawinan oleh masyarakat Samin, mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum, sehingga struktur hukum tidak terpenuhi karena tidak terdapat unsur keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pencatatan sebagai bentuk perlindungan keberadaan sebenarnya wajib diperlukan untuk masyarakat Samin demi terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini kami menggunakan jenis metode penelitian non-doktrinal dengan tipe penelitian yuridis empiris, di mana kami akan terjun secara langsung kepada masyarakat adat Samin di Kabupaten Pati untuk memperoleh data dan kevalidan dari data tersebut. Sekian atas presentasi kami, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.